Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah malam ini kita masih bisa ya bergabung dalam sharing session. Sharing ini diselenggarakan oleh alumni Ilmu Perpustakaan UI Universitas Indonesia, khususnya kami ini angkatan 2009. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Roni Rodin. Beliau adalah dosen Ilmu Perpustakaan UIN Jambi ya, Pak Roni ya. Yayan Curug, Mbak. Oh Yayan ya, masih Yayan ya, Yayan Curug. Ya. Kemudian beliau juga salah satu sejawat kami, alumni Ilmu Perpustakaan UI. Selamat datang dengan Mas Azwar. Assalamualaikum. Ya, dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik. Dan terima kasih kepada adik-adik mahasiswanya. Saya yakin adik-adik ini mahasiswanya Mas Roni Rodin ya. Ya, Bu. Kali ini kita akan bahas tentang perpustakaan perguruan tinggi Islam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk mempersingkat waktu karena telah malam juga, kami persilakan kepada Bapak Roni Rodin untuk memberikan sharingnya kepada kita semua. Monggo Pak Roni. Ya. Terima kasih kepada moderator atau pembawa acara kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Mbak Loli selaku founder kegiatan kita ini, kemudian teman-teman alumni UI, ada Kang Azwar, kemudian siapa lagi tadi? Ada yang lain, Mbak? Assalamualaikum, Belum Kang ada ya? Rodin. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Kang Azwar. Kemudian yang saya banggakan juga para mahasiswa Ilmu Perpustakaan yang Curug, ada yang semester 5, semester 3, dan semester 1. Ya. Selamat datang di kegiatan kita pada malam hari ini. Kita pada malam hari ini hanya sekedar sharing ya, nanti sharing pengetahuan, terutama di era pandemi COVID ini, bagaimana perpustakaan tinggi Islam menghadapi pandemi COVID ini. Jadi kita tahu data dari kesehatan dunia ya, atau WHO itu menunjukkan bahwa trends dari persebaran dari COVID ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ya, dimana kalau saya dapati data per November kemarin ya, belum saya lihat yang hari ini, itu secara global itu sudah melanda di 219 negara. Terkonfirmasi ada 45 juta, meninggal itu 1.192.000 lebih. Jadi dalam ini setiap tahun itu mengalami peningkatan, bahkan setiap bulan mengalami peningkatan data dari persebaran yaitu COVID-19 ini. Nah, akibat dari COVID ini tentunya akan mengganggu seluruh lini kehidupan, termasuk di dalam ini adalah perpustakaan, terlebih lagi perpustakaan perguruan tinggi. Nah, untuk menyinggapi hal ini, kami tertarik untuk mengangkat persoalan ini karena memang di awalnya kan perpustakaan itu berjalan normal, ya. Siapapun pengunjung yang datang silakan masuk, mau dia orangnya sedikit maupun orangnya banyak itu bisa masuk. Tetapi ketika terjadi pandemi COVID ini, layanan perpustakaan atau perpustakaan menjadi tutup, tidak bisa, yaitu pengunjung tidak bisa masuk ke perpustakaan.
Jadi layanan ditutup, kemudian para pustakawan pun WFH di awal-awal itu kan, bekerja dari rumah. Kemudian setelah new normal itu dilakukan protokol kesehatan bahkan sampai sekarang. Nah, menyikapi hal ini, kami berpikir apa sih yang dilakukan oleh para pengelola perpustakaan, pustakawan dan lain sebagainya, orang-orang yang berkompeten di bidang perpustakaan dalam menyikapi pandemi COVID ini. Nah, dalam hal ini, yang pertama kita akan melihat bagaimana pustakawan atau pengelola perpustakaan dalam menyikapi masalah COVID ini. Nah, dalam hal ini kita tentunya berangkat dari firman Allah ya di dalam Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan sungguh nanti kalian akan diuji, kata Allah ya. Akan diuji dengan apa? Dengan berbagai macam cobaan, di antaranya rasa takut, kemudian kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Nah, dalam hal ini pandemi COVID ini merupakan salah satu ujian yang memang sudah digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kamu pasti akan diuji dengan rasa takut, ya, ketakutan, bahkan banyak orang yang takut, kemudian kekurangan jiwa. Jadi ada beberapa kasus itu kan orang yang terpapar COVID akhirnya meninggal dunia. Walaupun memang kita sebagai orang Islam tentunya kita harus yakin bahwa maut itu memang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak, kita jangan terlalu misalnya merasa takut dengan corona, tapi yang perlu kita takut adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mensikapi yaitu pandemi COVID ini? Yang pertama, tentunya sebagai orang yang beriman, dalam hal ini beragama Islam, kita harus memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman yang kuat itu akan menuntun kita pada sikap hidup yang optimis dan yakin akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim yang istiqomah kepada Allah itu maka akan ditiadakan rasa takut di dalam dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakinlah bahwa Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa atas segala yang menimpa di dunia ini. Kemudian yang kedua yang kita lakukan tentunya mengisolasi diri, menahan diri tentunya, atau menjaga jarak ya, supaya jangan sampai kita terpapar dari virus corona ini. Kemudian yang ketiga, saling menguatkan dan saling tolong-menolong. Karena dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awalu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolong dia dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan tercela. Nah, tentunya dalam konteks perpustakaan kita tentunya saling berbagi ilmu pengetahuan. Tentunya bisa juga dengan dalam bentuk sharing knowledge seperti ini, ataupun pinjaman antar perpustakaan mungkin bisa kita lakukan untuk memperkuat eksistensi dari perpustakaan kita. Kemudian untuk sebagai seorang pustakawan, dari dalam hal ini kami berpikir ya, apa sih yang dilakukan oleh para pustakawan dalam menyikapi pandemi COVID ini. Jadi perpustakaan perguruan tinggi itu harus siaga bencana. Jadi ketika merancang bangunan perpustakaan itu selayaknya seorang pengelola perpustakaan ketika akan membangun perpustakaan itu harus membangun perpustakaan yang siaga bencana. Nah, itu kalau memang perpustakaan itu berada di daerah yang rentan terhadap terjadinya bencana, misalnya daerah yang rawan gempa, rawan banjir dan sebagainya. Kemudian yang kedua, perpustakaan perguruan tinggi itu harus siaga bencana, itu meliputi tahapan yang harus dilakukan itu adalah melatih para staf itu agar siap menghadapi bencana. Kemudian mengidentifikasi dan prioritas koleksi langka, memelihara alat yang digunakan untuk penyelamatan koleksi, kemudian
membuat daftar nama dan lembaga penting yang dihubungi ketika terjadi bencana yang menimpa. Kemudian membuat SOP rencana penanggulangan bencana. Ini menurut Ross Harvey. Itu yang harus dilakukan jika terjadi bencana. Kemudian, apa sih kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh Pustakaan Perguruan Tinggi dalam menghadapi pandemi COVID ini? Kami melakukan beberapa survei atau wawancara secara sederhana kepada beberapa perpustakaan perguruan tinggi Islam. Yang pertama, di tempat kami sendiri, di Perpustakaan Yayan Curup, kita mencoba melakukan wawancara kepada pengelola perpustakaan dan pustakawannya, apa saja yang mereka lakukan ketika terjadi pandemi COVID kemarin. Jadi secara umum ketika kami menganalisis apa jawaban dari para pengelola perpustakaan yang ada di Indonesia ini, itu secara umum adalah kegiatannya secara online. Ya. Misalnya yang pertama, pembuatan kartu anggota secara online. Itu dilakukan melalui masuk ke dalam website dari LIP Yayan Curup ACID. Kemudian yang kedua, layanan SKBP pun dilakukan secara online di website yang sama. Kemudian akses buku secara online, itu baik buku Yayan Curup maupun buku di luar Yayan Curup bisa diakses melalui website LIP Yayan Curup ACID, dan sedangkan untuk bukunya Book Yayan Curup ACID. Kemudian ada juga join ke Telegram, ya, jadi ada grup Telegram untuk para pemustaka, mungkin ada semacam keluhan atau permintaan. Kemudian ada auto WhatsApp sebagai alternatif layanan perpustakaan. Itu kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh Pustakaan Yayan Curup. Sekecil apapun kreativitas dan inovasi yang dilakukan, tentunya kita harus menghargai itu sebagai satu kreativitas yang layak kita hargai secara baik. Kemudian kami juga mencoba bertanya kepada pihak Pustakaan Win Imam Bonjol Padang. Jadi kreativitas yang mereka lakukan ketika pandemi ini, itu salah satunya pertama melakukan kegiatan webinar Zoom katanya. Jadi untuk mempromosikan pustakaannya, kegiatan-kegiatannya dilakukanlah kegiatan webinar Zoom dalam bentuk seminar nasional atau workshop dan lain sebagainya. Kemudian layanan juga melalui Telegram sama dengan Yayan Curup tadi, menggunakan Telegram. Kemudian mereka tetap melakukan stop opnam dengan aplikasi Slim. Kemudian publikasi yang dilaksanakan oleh PT, kemudian dan lain sebagainya. Itu beberapa kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh Win Imam Bonjol Padang. Kemudian kami juga bertanya kepada Pustakaan Yayan Kediri. Ya. Berdasarkan wawancara dengan Pak Kepalanya, beliau menyatakan secara jujur bahwa memang belum ada inovasi yang signifikan, hanya pustakawan diaktifkan untuk menulis di website. Kemudian layanan ditambah dengan layanan konsultasi lewat online atau WA seperti kegiatan ngecek turnitin atau perpanjangan pinjaman. Itu yang dilakukan oleh pihak Perpustakaan Yayan Kediri. Kemudian kami juga bertanya kepada pihak Perpustakaan UIN Mataram, berdasarkan keterangan dari kepala perpustakaannya, bahwa kreativitas dan inovasi tidak dalam bentuk penciptaan metode atau media layanan, akan tetapi hanya mengalihkan dan mengoptimalkan layanan dari manual ke totally digital karena kewajiban layanan akademis terhadap kepada pemustaka. Jadi di sisi lain, karena WFH, jadi bentuk kreativitas dan inovasi itu cenderung pada pembangunan mekanisme, prosedur, dan teknik komunikasi yang menggunakan media digital. Itu yang dilakukan oleh pihak Perpustakaan UIN Mataram. Kemudian kami juga bertanya kepada Kepala Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau menyatakan memang secara umum layanan berbasis online. Pertama misalnya layanan bebas pustaka online, kemudian layanan penelusuran online, kemudian menyediakan akses database online berbasis ID, itu selama pandemi, kemudian di masa normal berbasis IP address. Kemudian selama masa pandemi tetap buka untuk layanan sirkulasi dengan menerapkan closed access. Jadi info lengkap itu bisa dilihat di Instagram, kata beliau.
Kemudian Perpustakaan IAIN Padang Sidempuan, beliau juga menyatakan bahwa tidak ada yang spektakuler ketika terjadi pandemi ini, hanya memaksimalkan sosial media seperti WA, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, mereka gencar mempublikasikan aplikasi e-book dari buku, kemudian repository, baik riset repository dan lain sebagainya, kemudian memaksimalkan website perpustakaan, karena di website tersebut tersedia link e-resources, menyediakan saluran komunikasi 24 jam via WA Group, termasuk dalam hal penyerahan file skripsi untuk bebas pustaka, termasuk juga menggunakan fasilitas Google Doc, Drive, dan Google Form. Jadi itulah beberapa contoh yang kami coba survei, mungkin hanya mewakili karena tidak seluruh perpustakaan termasuk perusahaan PT KIN sekitar 50-an lebih itu, belum lagi termasuk perpustakaan swasta, perpustakaan Islam yang swasta, belum kami sempat melakukan wawancara. Jadi secara umum apa yang melakukan itu banyak yang berbasis online. Kemudian yang perlu kita pahami berdasarkan kami pernah mengikuti webinar yang dilakukan oleh IPI Bengkulu, itu pematerinya Pak Zulfikar Zain, dosen kita waktu S2, beliau mengatakan bahwa selama pandemi ini kita jangan takut eksistensi perpustakaan itu akan hilang. Jadi selama masih ada yang butuh informasi dan pengetahuan, kemudian masih ada orang yang menulis dan mengarang, masih banyak orang yang miskin dan tak mampu akses, maka tentunya perpustakaan itu akan masih tetap eksis dan akan terus eksis selamanya. Kemudian inovasi pustakawan, jadi dari waktu ke waktu pustakawan harus mengikuti perkembangan. Jadi kita sebagai pustakawan ataupun dosen ilmu pustakaan dan para calon pustakawan, para mahasiswa, tentunya harus selalu mengikuti perkembangan zaman yang terjadi di sekitar kita. Kemudian sebagai lembaga publik, perpustakaan itu harus melayani pemustakanya, baik melalui online atau layanan langsung di perpustakaan, baik koleksi tulis, cetak, ataupun rekam, baik yang baru maupun yang lama. Kemudian datangnya era baru tidak serta-merta menafikan yang sebelumnya. Jadi inilah beberapa hal yang harus kita pikirkan. Kemudian ada pemikiran beliau tentang Pustakapedia. Jadi pustakawan harus menyediakan jasa seperti yang diadakan oleh lembaga jasa lain seperti Wikipedia, Tokopedia, atau menyediakan jasa seperti GoFood, GoSend, dan sebagainya. Mungkin itu perlu dipikirkan ke depan. Kemudian pustakawan memberikan layanan aktif. Bila pemustaka tidak datang ke pustakaan, maka pustakawan yang datang ke para pemustaka atau masyarakat. Kemudian meskipun pustakaan lembaga non-profit, pustakawan harus menganggap pemustaka itu sebagai pelanggan atau customer yang harus kita layani dengan baik, supaya mereka puas dengan layanan perpustakaan kita. Jadi itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, Mbak Loli dan teman-teman. Mungkin nanti kita bisa sharing pengalaman mungkin dari Mbak Loli atau Kang Azwar dan teman-teman lain, atau para mahasiswa mungkin ada pengalaman yang bisa berbagi di kesempatan ini. Kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Amiruddin. Luar biasa, ternyata ini mungkin hasil penelitian beliau ya terkait perpustakaan di era pandemi di PTKIN, termasuk ternyata instansi saya sendiri nih, UIN Jakarta, malah saya baru tahu ini. Ya, ini menarik ya untuk adik-adik mahasiswa dan teman-teman semua. Mungkin ada tanggapan atau mungkin masukan dan sebagainya, kita fleksibel aja, langsung aja kita kita sharing bersama-sama. Silakan kepada mungkin Mas Azwar, ada di sini juga ternyata ada teman kita nih, Mas Amiruddin, ada Bu Dila nih yang baru melahirkan nih, Bu Dila. Assalamualaikum. Halo Bu Dila. Dan ada juga mungkin saya belum lihat yang lainnya, baru Mas Azwar dengan Bu Dila aja nih.
Ya Ya. monggo kepada teman-teman mahasiswa dan teman-teman sealumni kita. Silakan untuk menanggapinya. Mungkin ada mungkin. Mas Azwar. Nah, Bu Budila, Fadila. Budila. Nyimak aja saya. Mau Ayolah belajar, Mas. mau belajar dulu sama Ustadz Roni Rodin. Ustaz. Ya mungkin sebagai bahan diskusi saya saya mulai aja Mas ya. Nah, saya jujur aja baru tahu ya bahwa eh, beragam ya yang telah dilakukan oleh para pustakawan ya khususnya TTKIN bahwa ada yang melakukan berbagai upaya terutama dengan bagaimana berbagi resources dan sebagainya gitu ya. Um, saya juga pernah ya mendengar beberapa webinar bahwa ternyata mereka juga berbaginya itu dari berbagai subjek. Biasanya misalnya subjek kedokteran, sosial dan sebagainya. Jadi tidak hanya sebatas memberikan sesuatu resources yang kurang dimanfaatkan oleh mahasiswa. Mungkin dari hasil penelitian Mas kira-kira menurut Mas itu apa kendala-kendala yang dihadapi oleh para pustakawan ya? Karena tadi kan ada beberapa PTKIN juga yang berlangganan e-resource. Nah, kira-kira apa tuh yang dilakukan oleh mereka gitu menurut Mas? Silakan. Ya. Memang kalau secara umum saya belum secara mendalam ya, itu baru penelitian ini baru sederhana, baru saya tanya secara kulitnya aja istilahnya, kan belum kita melihat secara isi mendalam. Jadi secara umum kalau saya melihat kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak perpustakaan itu terutama untuk penguatan e-resources, misalnya buku-buku digital dan sebagainya, itu di masalah anggaran itu. Pertama anggarannya, ya. Kemudian termasuk masalah koneksi internet itu masih menjadi kendala, terutama bagi kita yang di daerah-daerah ini kan. Kadang-kadang misalnya perpustakaannya memberikan akses yang luas kepada para mahasiswa, tetapi karena para mahasiswa yang berada di kampung-kampung atau pulang ke dusunnya atau ke kampung, jadi kendalanya di situ. Koneksi internetnya susah, termasuk dalam pembelajaran secara online kita pun banyak mengalami kendala seperti itu. Mahasiswa banyak mengeluh, Pak kami nggak bisa masuk, sinyal susah, bahkan harus sampai manjat pohon untuk mencari sinyal gitu kan. Nah, jadi itu salah satu kendala yang kita hadapi ketika pandemi COVID ini, termasuk dari para pustakawan seperti itu pengeluhannya. Kemudian itu tadi anggaran, kemudian di sinyal internet itu, kemudian termasuk koleksi e-resources itu kan masih kurang, terutama di perpustakaan yang masih di bawah. Mungkin kalau untuk kaliber UIN Jakarta saya rasa sudah cukup bagus koleksi e-resourcesnya, tapi untuk yang kita di daerah ini masih sangat-sangat sedikit koleksinya itu. Nah, terutama menghadapi pandemi COVID ini kan musibah ini kan tidak pernah terduga. Jadi begitu musibah datang, pandemi COVID, perpustakaan tutup, kita agak terkejut gitu kan. Jadi begitu memberikan layanan e-resources, ternyata beberapa e-resources kita masih sangat kurang untuk memberikan layanan kepada pustaka. Mungkin itu beberapa kendala yang menurut kami yang kami tangkap. Mungkin teman-teman lain, Pak Dr. Sohibul mungkin ada tambahan. Kami kembalikan kepada Malul. Iya, terima kasih. Selamat datang nih Pak Kiai Sohibul Langsor. Apa kabar? Mute-nya Pak, dibuka Pak. Mute-nya. Ya. Baru gabung saya.
Selamat datang Pak Dokter. Alhamdulillah, selamat datang. Ya, Mungkin Pak Dokter bisa sharing. Ya, terkait perpustakaan perguruan tinggi di era pandemi, Pak. Oh, itu yang dibicarakan toh. Iya. Oke. Kalau di tempat UM ya, di tempat saya, ya memang selalu buka saja dan tidak ada namanya perkecualian ya. Coba masalahnya sekarang Mas COVID sehingga pengunjungnya cuma berapa bisa dihitung. Semuanya kan pakai daring ya. Ya, dosen-dosen mengajar semuanya pakai daring. Sehingga boleh dikatakan cuma 1, 2, 3 aja yang datang ke perpustakaan. Tapi tetap seperti semula, ada COVID, tidak ada COVID, penilaian diberikan pada mereka yang datang ke perpustakaan gitu aja. Ya. Gitu aja mungkin ya, dari informasi dari saya. Kalau di sana bagaimana? Nah, ini ada Yuni juga nih ternyata. Yuni, apa kabar? Assalamualaikum Pak Lurah. Baik. Waalaikumsalam. Bu Yuni. Ada Bu Weni juga itu, Bu Dila. Ya. Saya kira gini ya, Mbak Loli. Assalamualaikum. Salam. Mbak Loli, Ya, saya kira yang menarik ini mahasiswa ya bisa berbagi ya, karena sebagai penikmat, sebagai user and user itu gimana betul. mereka kira-kira bisa berbagi, apakah mereka sejauh ini Apa yang mereka rasakan mendapatkan layanan, apa yang mereka rasakan sebagai gitu. Saya kira pengguna. mahasiswa ini sebagai pengguna ini bisa sharing, jangan sampai pustakawan hanya cerita-cerita gini gitu, tapi tidak sesuai dengan yang mereka rasakan ya. Mungkin ada masukan dari mereka ya. Ya, Iya. saya kira itu ya. Betul sekali, Mas Azwar. Mbak Loli. Iya. Halo. Halo, Mas Pak Dila, apa kabar? Ini Sehat baik, ya? Mbak. Iya, sehat. Ini tadi pindah ke laptop, soalnya di HP nggak ada suaranya. Gitu ya. Iya, nih. Iya, apa kabar Pak Roni? Siapa lagi nih? Pak Tohi. Baik. Ya. Wah, turun gunung nih Bu Dila. Jarang turun. Ayun. Iya, dan semua ini mahasiswa ya, mahasiswa ini ya. Mau tanya dong. Pak Rodin pustakawan apa dosen ya? Dua-dua. Jadi dosen ini Pak Rodin. Jaringan saya jelek nih. Halo. Iya. Ini Ya jaringannya teman-teman, jelek ini nih saya nih. tema kita kali ini terkait perpustakaan di era pandemi. Memang tadi di saran Mas Azhar betul sekali, kita tidak hanya mendengarkan dari dari para dosen maupun para pustakawan, tapi memang mahasiswa ini kudu dipancing dulu gitu Mas Azhar. Kalau belum dipancing mereka belum suara gitu kayaknya. Nah, kita Kalau juga mancing, Mbak Loli, Ya. kalau mancing umpannya harus oke biar kepancing. Ini aku mau tanya tapi sinyalku jelek amat Kalau ya. umpannya cacing nggak mau dia Mbak Loli. Iya, silakan Bu Dila. Umpannya harus ikan kakap. Mana Dilanya? Ya, monggo Bu Dila. Halo?
Sinyal. Sinyalnya kurang bagus, Mbak Loli, sinyal. Iya, sinyalnya jelek nih aku nih. Dila jadi tanya nggak? Oh iya mau tanya Mbak, sinyalku jelek nih, jadi aku pindah tempat nih. Udah Oh, kedengeran iya. belum? Udah kedengeran belum? Beneran. Nah, Ya. Oh ini, iya tadi menarik banget yang disampaikan oleh Pak Roni Rodin ya. Ini kayak berdasarkan penelitian Pak Roni. Ini kan tadi di beberapa perguruan tinggi ya, perguruan tinggi Islam, gitu. Tadi kan yang dipaparkan itu inovasi-inovasinya, terus ada juga besar. Sinyalnya nih, sinyal Mbak Loli. Dila, Sinyalnya nggak sinyalnya ya? Dila? Halo? kurang bagus. Halo? Ya Mbak, jaringanku Ya. jelek banget Mbak, jadinya putus. Nah maksudnya Ya. ini dari penelitiannya itu hasilnya gimana? Maksudnya yang dirasakannya tadi terkait dengan yang Pak Azwar bilang sih. Maksudnya ditanya nggak sama pihak namanya pihak perpustakaannya selama ini inovasi yang sudah dijalankan itu kira-kira sama mahasiswa manfaatnya kayak gimana gitu? Maksudnya mahasiswa inovasi yang dibuat selama digunakan nggak oleh mahasiswa gitu? Terus apa kan maksudnya digunakan nggak terus layanannya terus dipakai? Putus lagi ya. Ya, betul. Mungkin intinya Dila? pertanyaan itu kepada mahasiswa atau pengguna ya terhadap kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh perpustakaan. Jadi sebenarnya tulisan yang kami lakukan ini atau penelitian yang kami lakukan ini belum menyentuh ke arah sana. Belum secara jauh kami tanyakan bagaimana respon dari pemustaka atau para mahasiswa. Mungkin ini menarik. Depan mungkin bisa diperluas lagi bagaimana para pemustaka atau mahasiswa menyikapi terhadap layanan selama masa pandemi ini. Mungkin itu menarik untuk kita lakukan penelitian. Bahkan mungkin di sini ada beberapa mahasiswa kita bisa memberikan pernyataan apa yang mereka rasakan layanan selama pandemi ini. Mungkin ini ada Indra Widya, siapa lagi nih? Itu menurut saya Bisa memberikan semacam apa namanya? Testimoni. Iya, testimoni apa yang mereka rasakan selama pandemi ini layanan perpustakaan. Apakah nggak pernah ke perpustakaan, nggak pernah menggunakan e-resources dan sebagainya. Mungkin itu Mbak Lali. Ya kalau gitu kita menunggu suara-suara dari mahasiswa ini. Mana suara mahasiswa? Mbak Loli kayak perlu juga nanti kita teliti ya mahasiswa UIN itu bagaimana tanggapannya terhadap Nah, itu. Selama pandemi ini. Saya mau ikut serta Mbak Loli. Boleh. Budila, ayo kita meneliti bareng. Jordan. Pak, saya ini Pak. UIN Palembang. Ya, dari Palembang Pak. Ya. Ini keluhan saya selama kuliah online ini internetnya agak ini ya macet ya. Terus itu saya kurang paham cara mau menyalin referensi dari sumber dari kampus nih. Gimana itu Pak? Nah, ya. Ini Muhammad Jordan ini mahasiswa dari UIN Raden Patah Palembang, mahasiswa Pak Misroni ini. Mahasiswanya Bu Alin. Jadi beliau ini Jordan dan teman-teman ini kan mungkin kami sampaikan dulu. Mereka ingin membuat buku antologi. Jadi dia meminta saya sebagai pembimbingnya. Jadi saya ajak juga di malam hari ini ada di acara kita supaya berpartisipasi. Jadi memang
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Jordan tadi, itu menjadi satu masukan bagi pihak perpustakaan tentunya. Jaringan internet, ya, jaringan itu harus dipikirkan oleh pihak perpustakaan dan kita semua yang ada di sini. Bagaimana ke depan, ya, tidak hanya untuk sekarang, jaringan internet itu sangat penting. Kemudian hal-hal teknis seperti yang disampaikan oleh Jordan tadi itu perlu juga jadi pemikiran dari pihak perpustakaan supaya nanti ketika ada pandemi seperti ini atau bencana-bencana lain, tentunya kita bisa menyikapinya secara bersama untuk kebaikan perpustakaan ke depan. Mungkin itu yang kami sampaikan Jordan. Karena kalau yang disampaikan pertanyaan Jordan tadi itu lebih mengarah ke hal teknis dan yang bisa menjawab tentunya pihak perpustakaan itu. Misalnya ada Bu Alin di sini atau Bu Nirmala. Sekarang kepala perpustakaan Bu Nirmala ya. Ya Jordan ya? Iya, Bu. Iya, Pak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Bu Loli. Ya, mungkin ada suara mahasiswa yang lain? Rica, Anissa, Amrina. Ya, Pak. Izin memberi tanggapan, Pak, Bu. Ya, Pak. Ya, silakan Rica. Ya, saya Risha Dwi Mahfira dari IAIN Curug. Kemarin saya ketika pandemi itu berkunjung ke perpustakaan. Biasanya itu kan kita meminjam buku itu diperbolehkan. Namun ketika pandemi kita hanya boleh meminjam buku itu di perpustakaan saja. Nah itu apakah tersebut membuat pemustaka itu lebih lebih tidak untuk berkunjung ke perpustakaan itu lebih tidak untuk berminat karena tidak dipinjamkan buku seperti itu. Tidak dipinjamkan ya. Karena seperti biasanya dipinjamkan buku saja, seorang pemustaka itu malas untuk berkunjung ke perpustakaan. Namun ketika pandemi ini malah tidak diperbolehkan untuk meminjam buku. Nah itu teknis yang berkendala menurut saya untuk lebih dapat membaca buku. Seperti itu saja Pak, Bu. Ya, terima kasih atas tanggapannya, Rica. Nah, memang kalau untuk saya mau dimasukkan ya, Mas Roni Radin. Memang kalau untuk buku ya, buku itu kalau di kami sudah bisa mulai dipinjam gitu. Ya nggak tahu kalau misalnya mungkin di Curup atau di Palembang ya. Tetapi memang tidak bisa juga banyak, ibaratnya dibatasi orangnya dengan protokol kesehatan tentunya saja. Artinya sudah 2 bulan ini mahasiswa sudah boleh berkunjung ke perpustakaan, tetapi dengan batas-batas tertentu gitu ya. Dan pinjaman buku juga ada beberapa yang tidak boleh, ada juga yang sudah yang dibolehkan. Artinya memang tergantung dari tergantung dari kebijakan masing-masing. Kalau di UIN Jakarta ini kan ada 12 fakultas dan 12 perpustakaan dan 1 pusat. Nah, itu jadi tergantung dari kebijakan dari masing-masing. Tapi ada beberapa fakultas yang sudah boleh meminjamkan bukunya gitu. Ini tuh ya. Kalau untuk di lingkungan UIN Jakarta, tapi kami tidak tahu kalau untuk lingkungan Palembang atau Curug. Jadi seperti itu. Ini kayaknya Mbak Weni mau ini nih, mau memberi masukan atau tanya Weni? Silakan Bu Weni memberikan keynote speaker. Speaker. Oh, Pak. Enggak, saya tadi mungkin datangnya udah ujung ya, jadi pas saya masuk ternyata para Nirudin udah selesai presentasinya gitu, jadi saya nggak bisa paham apa tadi yang disampaikan Pak Nirudin, karena saya juga belum selesai kelas tambahan
Nah, tapi yang saya tangkap tadi dari pertanyaannya Bu Dila, Pak Roniruddin melakukan penelitian terkait upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh perpustakaan di masa pandemi ini untuk melayani pemustaka, begitu ya Pak? Iya. Ya. Terus tadi Bu Dila, saya mungkin mau menyambung sedikit apa yang disampaikan Bu Dila, walaupun mungkin sama atau tidak, tapi kita bisa nangkep Bu Dila tadi bagaimana dengan mahasiswa, sebagian mahasiswa tadi sudah menanggapi. Nah, ternyata kata Pak Roniruddin, beliau belum sampai ke itu penelitiannya. Nah, saya mungkin sedikit merasa tertarik juga sih ya, seharusnya selain perpustakaan sibuk menyatakan perpustakaan sekarang kan semuanya ini ya bukan lama-lama ya membuat inovasi baru atau melakukan sesuatu layanannya terbuka di masa pandemi segala macam. Mungkin yang perlu kita pertanyakan, apakah yang sudah kita lakukan itu menurut penggunanya atau pemustakanya itu sudah efektif apa enggak ya gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman ada yang mau melakukan penelitian lebih lanjut atau bahkan udah ada tapi Pak Azhar sudah melakukan penelitian. Karena yang menurut saya kita tahu itu dulu adalah itu mahasiswa tadi gitu kan, apakah dia apakah mahasiswa itu benar-benar sudah mendapatkan layanan sesuai di masa pandemi ini atau enggak gitu. Jangan hanya kita melakukan inovasi tapi ternyata penggunaan ini tidak tertentu dengan inovasi itu. Nah, jadi mungkin bisa nanti Bu Dila atau Mbak Loli melakukan penelitian lebih lanjut. Itu aja sih komen saya. Ya langsung aja Pak Roni ditanggapi. Saya ini kurang dengar karena ini speakernya kurang bagus. Ya, tadi Mbak Weni intinya karena mungkin saya baru sebatas melihat kebijakan dari pustakaannya, mungkin perlu kita lihat dampak dari inovasi dan kreativitas selama pandemi itu kepada pemustaka itu ya. Jadi mungkin itu perlu dilakukan penelitian lanjutannya. Bagaimana pemustaka menyikapi layanan perpustakaan selama pandemi ini? Apa yang mereka rasakan? Dan apa masukan dari mereka untuk pengembangan atau untuk kebaikan perpustakaan ke depan? Mungkin itu yang dapat saya tangkap dari pernyataan dari Mbak Weni tadi. Mungkin itu Mbak Loli. Atau ada tanggapan yang lain? Maaf, Bu, boleh memberikan tanggapan, izin. Ya, silakan. Sebelumnya, saya Sagita Anggraini, mahasiswa dari IAIN Curup. Menurut saya menanggapi tentang perpustakaan di era pandemi. Di era pandemi ini, bagaimana untuk kita ke perpustakaan itu sulit dan kuliah juga dilakukan secara daring. Nah, bagi kami yang di daerah-daerah, mungkin untuk ke perpustakaan itu sulit. Salah satunya tadi yang sudah dijelaskan Bapak Roniruddin, mungkin memberikan inovasi, pustakawan membuat inovasi untuk melakukan memberikan pelayanan dari jarak jauh atau online. Misalnya salah satunya kami sudah mempunyai aplikasi yaitu e-librarian IAIN Curup. Tapi mungkin perlu dikembangkan lagi karena koleksi-koleksi di aplikasi tersebut belum memenuhi kebutuhan dari semua mahasiswa. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi dari diskusi ini. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin moga ada tanggapan, moga Perdana. Nggak ada Pak.
Yang dari UIN Jambi ada ada mungkin ada cerita sedikit bagaimana di Jambi, di perpustakaan UIN Jambi. Sepni atau siapa? Apa tadi? Amita? Pak Roni. Pak Roni. Ya Pak Syahid. Pak Roni. Ya. Sampai ini ngadakan penelitian toh Pak? Ada penelitian di kampus gitu ya. Terus sampelnya berapa orang? Ini sampelnya berapa orang? Belum mendalam nih Pak, baru kulitnya. Oh gitu ya. Iya. Jangan nanti orangnya gitu-gitu saja Pak. Iya. Bagaimana kondisi di perpustakaannya? Apakah ada pengunjungnya? Kalau untuk belakangan ini ya sudah mulai kita pengunjung sudah mulai ada, tapi nggak serami kalau sebelum pandemi kan. Karena kita sekarang masih menerapkan protokol itu. Pengunjung masih dibatasi, kemudian harus menjaga jarak, harus menggunakan sanitizer itu kan. Jadi memang sudah ada pengunjung, tapi nggak terlalu banyak. Oh teman saya enggak seperti Pak Udin, enggak seperti itu. Jadi bebas berkunjung. Mungkin mustahil. Berkunjung ke perusahaan bebas. Cuma gitu, tetap ada kunjungnya. Cuma jangan sampai tidak memenuhi kuota dalam sampelnya itu. Iya. Ini memang masih secara umum aja, apa yang saya paparkan ini masih secara umum, belum menukik penelitian secara khusus, tapi masih gambaran umum aja itu Pak Syahid, masih global. Kalau di tempat saya sih seperti biasanya peminjaman, terus kemudian pengembalian dan semua buku bisa dipinjam. Cuma masalahnya pengunjungnya itu sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu satu hari 1.500 rata-rata pengunjungnya. Nah sekarang 1, 2, 3 aja yang datang ke perpustakaan. Gitu. Dan tidak ada denda sekarang. No denda. Ya berapapun tidak akan didenda. Pada masa-masa penyakit ini ya, virus ini, jadi tidak ada denda lagi. Gitu. Dari anak-anak bisa pinjam berapapun, ya tetap dibatasi pinjam. Masalahnya kembalikan itu tidak ada denda. Kalau dulu kan ada denda, satu buku 500, sekarang tidak ada lagi. Gitu Bapak ini. Oke. Kembali ke moderator. Ya, ini ada tanggapan lagi nih, mungkin dari Muhammad Jordan Pratama. Saya mau ngasih tanggapan lagi nih, Ya, terutama silakan. yang meminjam bahan pustaka ya. Saya meminjam pustaka dari bulan Maret kalau nggak salah. Bukunya Literasi Informasi judulnya. Nah, selama pandemi COVID ini kan kampus pada dirumahkan tuh mahasiswanya, pada balik ke kampung masing-masing. Kan kuliahnya kuliah online. Setelah dari bulan Maret sampai bulan sekarang ya Desember ya. Ini bukunya terlambat dikembalikan. Karena saya nggak bisa memperpanjang masa pinjamannya itu. Terlambat 200-an hari kalau nggak salah. Kan nggak bisa diperpanjang nih selama masa pandemi, tutup perpustakaannya. Terus gimana itu, Pak? Tanggapannya? Ya, kalau dia yang curup,
kita punya kebijakan kalau kemarin itu sama dengan Pak Sohib tadi, itu tidak ada denda, kan? Kemudian yang kedua, kita punya layanan WA itu tadi, via WA dan via Telegram. Bagi mahasiswa yang memperpanjang buku bisa menggunakan aplikasi itu atau menggunakan media sosial itu. Jadi seperti itu kalau di Ensyurup. Tapi kalau di Palembang mungkin gimana pengalamannya, Jordan? Apa ada semacam aplikasi seperti itu atau media sosial untuk layanan perpanjangan? Karena kan nggak boleh ke perpustakaan tuh. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Iya. Perpustakaan. Ini tuh Mbak Luli. Ya, mungkin ada yang lain lagi. Ini menarik ya. Jadi kita tahu ya, melihat dari sisi dosen, dari sisi mahasiswa, dan dari sisi peneliti. Mungkin ada lagi yang sebelum kita akhiri mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Negara dari lokal IP Perpustakaan IAIN Curug. Mau sedikit memberi pertanyaan kepada Bapak Sohibul Ansor. Tadi katanya sebelum pandemi itu mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan itu lebih dari 1.000 dan sekarang sudah berkurang saat pandemi. Padahal sudah ada kelonggaran, tidak membayar denda dan juga dibuka seperti biasa perpustakaannya. Kira-kira tanggapan dari pustakawan tentang bagaimana membuat mahasiswa itu kembali sedikit normal di new normal ini, dari pustakawan sendiri gimana gitu salah satu solusinya. Sedangkan kalau di IAIN Curug itu banyak yang ingin meminjam buku tetapi dengan kendala tersebut walaupun sudah ada media aplikasi, jadi mungkin banyak mahasiswa yang belum mengetahuinya gitu. Tapi sedangkan di tempat Bapak Sohibul Ansor itu sudah dibuka, diberi kelonggaran, tetapi mengapa masih malah kurang gitu? Kira-kira apa tuh Pak penyebabnya? Dan juga bagaimana kira-kira solusi dari pustakawan terhadap hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan tanggapan ya. Halo, Arudin. Ya silakan Pak. Iya. Begini ya, sejak adanya COVID itu memang perkuliahan itu seperti kampus itu seperti ada penghuninya ada, seperti kuburan gitu ya. Ya, bagaimana apalagi sekarang ini kondisi Kota Malang tidak seperti dulu lagi. Yang di ruang rektorat aja itu setiap lantai ada yang kena COVID, mulai dari WR1 ya kena COVID ya, sampai pada bagian keuangan lantai bawah sendiri, bagian keuangan itu kena COVID ya. Nah, sehingga demikian kita tidak bisa berdaya masalah ini. Jadi kalau sedangkan dosen aja proses pembelajaran itu pakai daring, ya pakai daring. Saya sendiri tidak pernah ke kantor, saya bekerja di rumah, absen melalui komputer, ya. Gitu. Sehingga bisa dibayangkan lah, COVID ini sangat-sangat sekali mengganggu aktivitas seorang pustakawan sama pustaka. Ya. Ya. Jadi begitu ya, kita sudah berupaya untuk perpustakaan ini supaya semua datang ya. Tapi apa boleh buat, semua pada pulang dirumahkan ya. Dirumahkan sehingga kuliah pun harus pakai daring ya. Ya, dosennya sendiri boleh kerja dari rumah atau kerja dari kantor melalui absen komputer itu ya, melalui siakat itu ya, siakat kinerja dosen diukur dari presensi setiap harinya. Nah, kita berupaya
apalagi memang gitu ya. Jadi ada rasa ketakutan, ya ada semacam momok gitu ya. Ya bayangkan ya, jadi ruang rektorat ya, sampai WR1 lantai 8 ya, sampai tingkat bawah itu ada yang kena COVID. Ya begitulah kenyataannya. Oke, jadi Bu Asya, jawaban saya tentang masalah kondisi keadaan di Kota Malang. Begitu Pak Kaludin, jawaban saya masalah keadaan di perpustakaan pada umumnya dan di Kota Malang pada khususnya gitu. Oke. Ya, semoga sudah terjawab ya. Siapa tadi yang bertanya ya? Jordan ya? Iya, Bu. Ya. Saya bertanya. Ya. Ya mungkin itu dikembalikan lagi mungkin ya ketika misalnya kita berbicara kenapa perpustakaan belum siap untuk menerima mahasiswa dalam bersirkulasi, ya kemungkinan ya ada beberapa faktor, kemungkinan mungkin ada pembatasan atau mungkin juga belum siap untuk melayani seperti apa gitu. Terkait yang tadi perpustakaan Curug belum siap, mungkin ya dari segi resources-nya mungkin sudah kuat dan sudah juga diberikan kepada mahasiswa, dan terkait mungkin belum ada layanan buku, nah itu mungkin mereka juga mungkin lagi lagi mempertimbangkan ketika misalnya mahasiswa nih datang nih minjem buku, apakah nanti takut khawatir ada sesuatu gitu misalnya terkait prosedur protokolernya apa sudah siap atau belum. Nah itu kan yang harus dilihat juga ya. Sama sih seperti Pak Ansor ya, di lingkungan UIN Jakarta juga seperti itu sama ya, tapi kami tetap masih bisa melayani mahasiswa tetapi dalam batas-batas tertentu. Misalnya satu hari kami layani tidak seperti selama pandemi ini tidak sebanyak yang sebelum pandemi, tetapi kami pada intinya kalau di UIN Jakarta khususnya itu tetap melayani mahasiswa gitu untuk minjam atau memulangkan buku gitu. Tapi tetap mahasiswa ketika datang ke perpustakaan harus menggunakan masker dan harus juga menggunakan sanitizer dan sebagainya. Menarik. Ini ada Pak Roni Rodin, ini ada pertanyaan dari Pak Dilatul Hamdani ya. Mungkin ada sesuatu yang belum terjawab mungkin ya. Halo Pak Roni Rodin. Halo. Pak Roni. Tidur balik. Hah? Tidur balik. Kemana nih? Pak Roni. Menghilang ya? Sinyalnya dari hilang. Nah, dijawab aja udah sama Pak Sohib. Pak Lurah yang jawab udah. Lurah. Iya, Pak Lurah aja lah yang menjawab lah. Apa tadi pertanyaannya? Pak Lurah. Kalau Pak Dila itu bertanya, Mbak Loli, aku tanya lewat chat ya, saya bacain aja ya. Signalnya putus tadi terkait pertanyaan yang pertama mungkin sudah dijawab oleh Pak Roni terkait inovasi yang dilakukan oleh beberapa perpustakaan di lingkungan PT KIN. Bagaimana tanggapan pemustaka terhadap inovasi tersebut? Digunakan tidak? Misal inovasi dalam medsos dan lain sebagainya. Pertanyaan satu lagi, adakah kira-kira perbedaan antara perpustakaan di lingkup PT KIN dengan lingkup perpustakaan non PT KIN dalam menyingkapi masa pandemi ini dalam inovasi layanannya? Itu pertanyaannya Pak Sohib. Jadi adakah perbedaannya antara lingkup PT KIN dengan lingkup perpustakaan non PT KIN dalam menyikapi masa pandemi dalam inovasi layanan? Nah ini kalau saya yang jawab, berarti salah alamat ya.
apa bener PTKIN. Tapi kan ini ada non PTKIN, jadi PTKIN piye, non PTKIN piye. Kalau yang PTKIN mungkin sudah dijawab oleh Pak Roni Rodina. Oh, yang non nih, yang non PTKIN nih, mungkin Pak bisa membantu menjawab. Virusnya sama ya mestinya sama. Tindakannya. Betul Pak Jack, betul. Kecuali kalau virusnya beda ya. Malah beda dengan virus. Jawaban bagus Pak Joko. Mantap Pak Joko. Bagus. Jawaban bagus. Ya ini kayaknya Pak Roni terganggu signal dan dia tidak bisa masuk. Ini bagaimana ya? Mbak Loli. Ya. Ya. Enggak, ini kan Pak Sohib kan bukan PTKIN ya di. Iya. Iya, mungkin ini tepat Pak Sohib nih yang jawab emang. Sohib dan Pak Joko. Iya. Kalau Pak Joko ya Pak Joko itu PTKIN bukan ya? Ya maksudnya Tadi kan sudah jawab, Mbak. Iya Kan sudah jawab. Jawabannya itu dong Pak. Sekarang Pak Lurah. Ada bedanya nggak? Biasanya ya kalau virusnya sama. Pak Sohib sama nggak tuh kira-kira tadi ya? Maksudnya saya pengen ini juga sih, mau waktu itu kan mau ada ini ya, pengen tahu bedanya, ternyata ya sama aja ya dalam ininya. Apa karena ada label Islamnya, maksudnya Islam terus ada perbedaan kayak seperti itu kan, maksudnya sih ya, hanya sih yang kayak gitu. Ini narsumnya hilang sih ya? Iya, narsumnya nggak bisa balik nih, jadi ganti narsum ya Pak Sohib. Emang sinyalnya jelek nih Mbak, putus-putus, saya juga putus-putus banget. Aduh. Saya kira jawabannya ya, penyakitnya kan sama, dari mana-mana juga sama. Gitu. Itu jawabannya Dila. Kurang memuaskan nih jawaban. Kurang memuaskan Mbak Leli. Mbak Dila, jalan agak serius boleh. Pak Joko nih, Pak Joko mungkin ada ininya nih. Karena kan memang dari segi judul, tadi dari segi judul dipaparkan oleh Pak Roni itu maksudnya kan memang perpustakaan di Islam gitu kan. Tuh, nah, Pak Nirudin udah gabung itu. Pak Nirudin udah gabung lagi itu. Pak Nirudin udah gabung. Ya Pak Joko. Pak Nurdin sama jawab itu pertanyaan itu cocok untuk sampean itu ya. Apa Pak? Itu loh pertanyaan apa Pak Diratul Hamdani itu. Saya suruh jawab sampai saya in language. Apa pertanyaannya Mbak? Itu dibaca sendiri itu. Dia nggak bisa baca karena baru gabung. Iya, keluar tulisan tadi keluar. Chatnya keputus itu. Iya. Jadi hilang chatnya. Dibantu aja Mbak Loli. Ya, pertanyaannya adalah, adakah kira-kira perbedaan antara perpustakaan di lingkup PTKIN dengan lingkup perpustakaan non-PTKIN dalam menyikapi masa pandemi ini dalam inovasi layanan perpustakaan?
Jadi perbedaan ya. Yes. Mungkin kalau secara umum kalau kami lihat kan biasanya yang karena perpustakaan tidak boleh ada pengunjung yang datang, itu secara umum biasanya layanan online itu pasti dilakukan. Kemudian yang kedua penguatan di e-resources biasanya. Nah, kalau kita melihat perbedaannya itu tentunya dari kekuatan e-resources atau koleksi yang ada. Itu yang membedakan biasanya. Kalau yang perpustakaan yang sudah maju atau sudah bagus, misalnya perpustakaan UIN Jakarta atau perpustakaan UI atau UGM, tentunya mereka mempunyai kekuatan e-resources yang cukup bagus dibandingkan dengan kita yang perpustakaan di daerah seperti ini, misalnya di Curug atau Bengkulu dan lain sebagainya. Tentunya disitulah letak perbedaan yang kalau kami analisis secara sederhana seperti itu. Mungkin itu Mbak Loli. Ya, gimana Dila? Ya kalau Mas Azwar itu mungkin ada ide tentang e-golip. Jadi e-golip ya Mas Azwar ya. Jadi di mana ya e-golip ya Mas? Ya. Jadi di mana suatu layanan ketika pemustaka ingin meminjam buku bisa melalui layanan e-golip itu dengan kerjasama dengan Gojek, gitu Mas ya Jadwar ya? Bukan kerjasama. Coba dijelaskan. Bukan kerjasama. Menggunakan jasa mereka. Kayak Gosen ya? Iya, jadi gini ya, kalau coba menjawab pertanyaannya Budila ya, meskipun belum tentu pas juga ya Budila ya, hanya nimbrung aja, Jadi kita bisa melihat dari tingkat mikro maupun makro seperti itu. Kalau di tingkat mikro itu ya saya kira setiap perpustakaan punya kebijakan masing-masing. Kebijakan masing-masing itu tentu juga dipengaruhi oleh tingkat kemampuan mereka dalam memberikan fasilitas. Ada yang anggarannya besar, ada yang punya tingkat inovatif yang tinggi, ya kan? Ada yang pokoknya beda-beda lah setiap perguruan tinggi kan, setiap perpustakaan itu beda-beda. Dan itu banyak faktor. Seperti itu. Ada yang maksimal, ada juga yang minimal. Itu di tingkat mikro, jadi tergantung lah. Seperti itu, termasuk tadi yang disebut sama Pak Rodin tadi ya, e-resources kan kita juga beda-beda kan, aksesnya dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari tingkat makro, mungkin tergantung dari kebijakan dari dua kementerian besar itu. Apakah misalnya dari Kementerian Agama punya kebijakan khusus untuk layanan-layanan yang ada di perpustakaan PTKIN. Begitu juga yang non PTKIN, misalnya Kemdikbud, apakah punya kebijakan khusus? Nah, mungkin kalau kita bisa melihat, dua tingkat makro tersebut, mungkin kita bisa melihat perbedaannya seperti itu. Tapi memang secara umum, kalau saya sih melihat, memang karena masalahnya sama dan masing-masing perpustakaan itu punya kebijakan dan area tingkat yang berbeda-beda ya, tentu juga mempengaruhi meskipun banyak juga sisi persamaannya. Sisi persamaannya ya tadi dari sisi online-nya itu kan, jadi mengoptimalkan dari sisi layanan-layanan online. Nah, tadi Mbak Loli juga sempat menyebut tentang Golip ya. Golip itu sebetulnya bukan kerjasama ya, tapi memanfaatkan memanfaatkan layanan-layanan Gosen dan seperti itu. Seperti contoh misalnya ketika layanan daring itu misalnya ada satu sisi kelemahan ya, kalau kita nyari buku tidak ada e-books-nya dan sebagainya kan, yang ada adalah bukunya, fisiknya kan, bagaimana untuk menjawab pertanyaan itu? Kita butuh bukunya, e-booknya nggak ada, dan bukunya itu ada di perpus, ya kan? Apakah kemudian tidak ada layanan? Nah, itu bisa disiasati dengan layanan Gosen, ya kan? Dengan cara apa? Dengan ini mengirimkan buku tersebut untuk dipinjamkan. Peminjamannya bisa secara online.
tapi fisiknya itu kemudian diantarkan. Begitu juga mungkin pengembaliannya dan seperti itu. Dan itu perpustakaan banyak yang menerapkan seperti itu. Jadi fisiknya itu bisa dilayankan tanpa kita harus datang ke perpustakaan. Kira-kira seperti itu mungkin. Hanya sekedar nimbrung aja. Mudah-mudahan bisa membantu sedikit, membantu menjawab. Terima kasih. Ya, ya Pak. Terima kasih Pak Azwar. Ini banget ya jawabannya tuh kena banget. Terus yang Pak Roni juga tadi ya, saya tadi sempat dengar sedikit walaupun agak putus ya terkait dengan kekuatan e-resources-nya. Ya saya juga lagi baca-baca terkait ini soalnya jadi makanya nanya. Yang Pak Azwar tuh kena banget juga ya, maksudnya saya jadi dapat pemahaman baru ya. Ya berarti kita bisa lihat dari kebijakannya ya. Jadi perbedaan kebijakan antara Kemenak dengan Kemdikbud itu ya, iya betul ya. Ya terima kasih Pak Azwar. Ya, sama-sama. Ya. Sukses selalu, sehat Bu Dila. Ya, sehat juga Pak Azwar. Amin, amin. Jarang ketemu. Saya kira golip itu bisa dipraktekin itu di perpus ya, golip. Saya mungkin sedikit cerita ya pengalaman di perpustakaan UIN Alauddin ya teman-teman, adik-adik mahasiswa. Jadi di perpustakaan UIN Alauddin itu, saya cerita nggak Mbak Loli ya? Ya silakan Mas. Iya, jadi di perpustakaan UIN Alauddin sebelum terjadi corona ya, sebelum terjadi pandemi, mereka sudah mempraktekkan itu. Seperti apa sih layanan golip itu? Jadi begini, cara kerjanya gini, tidak semua dosen atau tidak semua pemustaka, khususnya dosen ya, itu kan mereka tidak semua dosen punya waktu untuk datang ke perpus, ya kan? Sedangkan mereka butuh referensi seperti itu untuk digunakan pembelajaran. Nah, perpustakaan di UIN Alauddin itu punya inisiatif, mereka meng-hire mahasiswa. Jadi mereka meng-hire mahasiswa, ada beberapa gitu, yang bisa mengantarkan lah, dalam arti yang ada di lingkup, kira-kira layanannya itu tidak terlalu keluar dari kampus ya, jadi memang dosennya masih di kampus, atau mungkin kalau udah di rumah mungkin tidak terlalu jauh, seperti itu. Jadi dipasanglah aplikasi WhatsApp tersebut, fitur WhatsApp tersebut dipasang di OPAC Slims gitu ya, di OPAC Slims ya, dipasang di situ. Jadi ketika misalnya dosen nyari buku, ya kan, nyari buku, bukunya udah dapat itu di OPAC, nanti di bawahnya ada layanan menghubungi WhatsApp, ada sekitar 3 WhatsApp yang bisa dihubungi di WA. Jadi intinya WhatsApp itu adalah ingin membantu kalau mereka dosen tersebut ingin mendapatkan layanan diantarkan langsung ke rumah dosen tersebut, itu bisa langsung di chat. Jadi langsung kontak di OPAC itu langsung terhubung ke WA dosen tersebut. Nah, nanti ada prosedurnya lah. Misalnya nanti harus ada kena biaya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi mahasiswa juga terbantu ya dengan bisa sedikit nyari tambahan dari situ, dan dosen juga tidak perlu capek-capek untuk datang ke perpus. Ya, layanan ini sebelum pandemi itu sudah jalan ya, seperti itu, dan ketika pandemi ini ada, itu layanan ini malah menjadi tren. Seperti itu kira-kira. Jadi fasilitas ini saya kira bisa dimanfaatkan, bisa dibuat sendiri ya, maksudnya perpustakaan itu meng-hire tenaga mahasiswa atau staff, atau bisa juga tidak ada staff atau tidak ada mahasiswa dengan memanfaatkan tadi itu Gosen. Gosen kan area layanannya kan lebih umum kan, seperti itu. Kira-kira gitu ya cara kerja dari golip tersebut. Terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Mbak Loli. Ya, terima kasih Pak Azwar, itu sangat mencerahkan ya. Semoga perpustakaan baik di lingkungan PTKN dan mungkin juga di luar PTKN sudah ada. Kira-kira sudah ada yang nerapin nggak? Sudah ada yang nerapin nggak? Mungkin di Curup atau di mana gitu? Nah itu. Pernah didengar? Pernah nggak? Ini menarik ya. Moga-moga nanti IAIN Curup bisa menerapkan, dan
Semoga ini nanti kan hasil rekaman ini bisa didengar juga oleh teman-teman dosen di Curup ya. Ini mungkin Keluhan dari mahasiswa dan masukan-masukan dari para dosen juga di sini, dari Mas Azwa, dari Bu Dila, dan juga khususnya dari penelitinya Mas Roni Rodin, dan juga dari Pak Kiai Dr. Sohibul. Ya, ada lagi mungkin sebelum ditutup karena waktu juga ya sudah malam. Adik-adik mahasiswa, ada lagi yang mau yang ditanya atau mungkin masukan untuk apa? Untuk kita ini para penelur ini apa? mungkin saya Ya? tunjukin mungkin Mbak Loli ya. Contohnya ya. Oh ya, boleh Mas. Itu menarik ya. Ini kelihatan nggak ini? Ada yang kelihatan nggak? Belum. Itu belum kelihatan. Belum. Ya, bentar lagi tampil. Yes, nah ini golip. Ya, keluar lagi Mas. Bentar. Udah muncul belum? Belum. Nggak muncul. Udah? Belum. Ada. Belum, Mas. Belum. Udah. Belum. Nah, sudah. Udah muncul belum? Sudah. Nah, ini contoh ya. Ini kan pakai Slim sebetulnya ya. Ini ada golip tulisannya, ini khusus dosen. Tapi bisa saja dikembangkan jadi mahasiswa juga. Nah, misalnya saya cari satu buku ya. Ini saya klik ya. Terlihat nggak situ di layar? Iya, terlihat. Ya, lihat ada di layar. Ya. Nah, ini ada tulisannya Biker 1, Biker 2 ini. Tinggal diklik aja. Ini ada Biker 1, Biker 2. Ini udah terhubung ke WA ini. Artinya ini ada yang siap untuk dikontak. Terlihat nggak? Biker 1, Biker 2. Kurang terlihat. Ada. Kurang. Ini saya tinggal klik, nanti dia akan masuk ke WhatsApp. Ini loh. Ada satu Biker 2, kelihatan nggak? Enggak ya, enggak kelihatan ya. Mana ada gambar? Nggak kelihatan sekali. Nah, ini baru kelihatan nih. Enggak kelihatan ya Biker 1, Biker 2 ini ya. Iya, kelihatan. Iya, kelihatan. Ini opaknya kelihatan nggak? Ini ada Biker 1, Biker 2. Ada. Nah itu tinggal diklik. Nanti dosennya tinggal klik Biker 1 atau Biker 2 ini kan kalau diklik dia terhubung ke WH-nya si Biker. Lihat ya. Nah, nanti dia diklik, nanti terhubung ke WhatsApp. Nah, ini ada tulisannya WhatsApp continue, klik. Mohon diantarkan buku ini. Gitu ya. Jelas ya? Oke. Itu aja mungkin ya yang saya bisa tunjukkan tadi. Jadi slims-nya itu
opaknya itu terintegrasi dengan layanan WhatsApp atau layanan Golib gitu. Intinya gitulah. Udah gitu Mbak Loli. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Azwar, ini sangat membantu ya. Jadi jadi terlihat dan tergambar ya layanan Golib itu seperti apa. Mungkin ini bisa direkomendasikan nih Mas Mas Roni Radin ini untuk di Curug sana. Teman-teman mahasiswa, ini Mas Azwar ini adalah dosen ilmu perpustakaan UIN Jakarta. Beliau juga sekaligus ahli dalam SLIM. Mbak Loli, kalau kedepannya mau masang fitur itu boleh tuh kedepannya ya. Asik, iya, makasih. Ya nanti tolong mohon dibantu. Insyaallah. Pak Azwar keren, Pak Azwar. Keren. Inovator deh. Iya, betul. Dan kebetulan memang Mas Azwar ini sedang mengembangkan SLIM di perpustakaan kedokteran juga. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Apa lagi, Mbak? Ya, ada lagi kah yang mau bertanya atau menanggapi? Adik-adik mahasiswa? Kalau tidak ada, karena waktu juga akan kami tutup. Dan sebelum itu seperti biasa, Pak Kiai, Sohibul. Bagian doa. Ya. Bagian doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ila khairil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya karena budaya kan setahun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fi ma yutafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa amin. Allahumma rizqni fahmina wa khirul muslimin amin malaikatim qorobi bi rahmati ya rahman Allah taslana amin Al-Quran wa shifa'u rahmatul wa yashfi sudur kaum mukmin wa shifa'u amin. Qul waladina amanu wa shifa wa idza maridu fa yashfi amin. Ya Latif ya Allah Latif ya Latif bi khalqi ya khabirum bi khalqi udubina ya Latif ya khabir ya Latif lam yazal udubina wal muslimin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bi kulli lamhatin wa nafasin ala jamal ya Allah hasbi rabbi ya Allah ma bi kulli ya lima siring minal adamsi Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin. Ya, terima kasih kepada Pak Kiai yang telah mendoakan kami semua, dan kemudian terima kasih kepada Mas Roni Rodin yang telah sharing kepada kita season minggu ini.
Terus terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen, Azwar terutama ya yang telah memaparkan dan memberi inovasi bagaimana layanan perpustakaan ke depan, terutama dalam ini ya, dalam sirkulasi pengembalian dan pengembalian dan peminjaman buku melalui Golibnya. Dan juga terima kasih kepada Bu Fadila, Weni, Yuni, Pak Joko, dan teman-teman mahasiswa semua. Dan sebagai informasi untuk minggu depan kita akan sharing kembali, bukan minggu depan, bulan Januari, karena Januari insya Allah awal, sharing session kita akan akan dibawakan oleh Marohaina terkait tentang podcast dan storytelling. Nah, podcast ini adalah suatu alat bagaimana dia bisa menceritakan semacam storytelling itu. Ini menarik ya. Yang saya juga kurang paham tentang itu. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan awal Januari, dan untuk Desember ini tidak karena kita banyak libur, jadi biasanya kan kita sebulan 2 kali ya, tapi karena ini banyak libur maka kita akan selenggarakan di awal Januari. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf lahir batin ketika ada salah kata dan sebagainya, dan terima kasih pada semuanya. Semoga kita sehat selalu. Alhamdulillah kita tetap kumpul ya walaupun dalam dunia maya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, foto bareng dulu ya. Ya, foto bareng dulu, mohon adik-adik mahasiswa dibuka videonya. Bapak Ibu dosen juga. Mas Azwan mau mohon dibantu dong. Screenshotnya juga, soalnya saya ini bukan di rumah ini. Ya. Yang lainnya dibuka dong. Siapa lagi tuh? Saya tidak bisa melihat nama-namanya. Yes, yang lainnya. Bahir, ya. Ismail. Oke, 1, Mas Azwan tolong bantu ya, 1, 2, Dila tolong bantu ya screenshot ya, 1, 2, 3, 3. Oke, terima kasih. Boleh. Ya, sama-sama Bu. Tahun depan siapa yang ngasih materi? Minggu depan itu Mbak Rohai terkait podcast dan storytelling. Siapa? Mak Rohaina. Oh, Rohaina. Mak ya. Dari Lampung. Iya. Nanti untuk mahasiswa Mas Roni Rodin bisa nanti ikut bergabung. Nanti kami akan berikan linknya melalui dosennya ya. Melalui dosennya Bu Yuni maupun Mas Roni Rodin. Mak. Hadir. Maknya nggak ada. Hadir ya, Mak. Aduh, itu anaknya tuh, ya Allah, anaknya Dila. Makasih Pak Rodin. Sama-sama. Pak Rodin, ini tulis